Memahami kecerdasan emosi kunci kesuksesan hidup yang sering terabaikan. Pentingnya kecerdasan emosi dalam kehidupan manusia. Dalam dunia modern ini, banyak orang beranggapan bahwa akal dan intelektual merupakan alat utama manusia untuk memahami segala sesuatu dan menjalani kehidupan. Namun, materi kali ini menegaskan bahwa bukan hanya IQ atau kecerdasan intelektual yang menentukan keberhasilan dan kualitas hidup, melainkan juga aspek lain seperti kecerdasan emosi atau emotional intelligence yang memegang peranan jauh lebih besar dan strategis. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain secara tepat dan efektif. Topik ini sangat penting karena seringkali emosi yang tidak terkendali dapat mengubah nasib seseorang dalam sekejap, sebagaimana akan dijelaskan melalui berbagai kisah, teori, serta penerapan aktualnya. Materi ini juga nantinya akan membahas kecerdasan spiritual, kecerdasan majemuk, hingga kecerdasan buatan. Namun fokus utama di bab ini adalah merinci dan mengembangkan pemahaman mengenai kecerdasan emosi sebagai landasan utama dalam membangun keberhasilan dan keseimbangan hidup. Kisah-kisah ilustrasi menggugah tentang kecerdasan emosi untuk menggambarkan pentingnya kecerdasan emosi. 4 kisah yang berasal dari berbagai belahan dunia memperlihatkan dampak emosi terhadap keputusan dan nasib manusia. Cerita mahasiswa barat, seorang mahasiswa jenius dengan nilai akademis hampir sempurna kehilangan kendali emosinya saat mendapat nilai A-. Karena marah dan kecewa, ia melakukan tindakan tragis, yaitu membunuh dosennya, memperlihatkan betapa lemahnya kendali emosinya, walaupun IQ-nya tinggi. Intisari, IQ tinggi tanpa kontrol emosi dapat menyebabkan kehancuran diri. Kisah Genghis Khan dan burung elangnya. Genghis Khan marah kepada elangnya yang terus menyambar air minumannya hingga membunuh elang tersebut. Namun kemudian ia sadar elang itu melindunginya dari air beracun. Intisari, emosi yang tidak dikendalikan dapat membuat kita salah mengambil keputusan. Memahami konteks emosi sangat penting. Cerita samurai dan guru pintar Jepang. Samurai yang marah dengan jawaban guru tentang neraka dan surga menyadari bahwa kemarahan tanpa kontrol adalah seperti neraka dan ketenangan adalah seperti surga. Intisari, emosi yang terkontrol membawa kedamaian, yang tidak terkontrol menimbulkan penderitaan. Perilaku Sayyidina Abu Bakar di Madinah. Saat dimaki-maki, Abu Bakar mampu menahan diri hingga akhirnya membalas, di mana Rasulullah memberi pelajaran bahwa kesabaran mempertahankan kehadiran malaikat, sementara balasan kemarahan mengundang setan. Intisari, kesabaran dan pengendalian emosi membawa berkah dan dukungan, sedangkan kemarahan berlebihan membawa petaka. Definisi dan konsep dasar kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri, serta emosinya terhadap orang lain dengan efektif dan tepat. Aspek pentingnya yakni self-awareness atau kesadaran diri tentang apa yang sedang dirasakan, marah, sedih, senang, dan sebagainya, yang seringkali sulit dilakukan banyak orang. Kecerdasan ini juga mencakup kemampuan
untuk menggunakan emosi tersebut dalam hubungan serempak, sosial, serta pengambilan keputusan sehari-hari agar seimbang antara kepentingan diri sendiri dan orang lain. Contoh, seorang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri memiliki kecerdasan emosi rendah, sedangkan seorang altruis yang mengorbankan diri demi orang lain pun harus menjaga keseimbangan agar tidak merugikan dirinya. Istilah emotional intelligence pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John Mayer, namun Daniel Goleman lah yang mempopulerkannya melalui bukunya Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Posisi otak dalam kecerdasan emosi, neokorteks, tempat berpikir, refleksi, dan rasio atau IQ, limbic system, tempat munculnya emosi, reptilian kompleks, insting dasar, dan kemampuan bertahan hidup. Kecerdasan emosi adalah persilangan antara reason atau rasio dan emotion atau emosi. Mengapa pengelolaan emosi harus melibatkan pikiran sadar agar bisa dikendalikan dengan baik? Perbedaan kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosi atau EQ. IQ bersifat relatif permanen, mengukur kemampuan logika dan analisis yang cenderung stabil sepanjang hidup. EQ bersifat dinamis dan dapat dilatih, sehingga emosi yang negatif maupun positif dalam diri seseorang bisa diperbaiki dan dikembangkan. Contoh, orang yang dikenal pemarah bisa belajar menjadi penyabar melalui latihan dan kedisiplinan. Penelitian Daniel Goleman menunjukkan sekitar 80% kesuksesan hidup ditentukan oleh kecerdasan emosi, sedangkan IQ hanya sekitar 4%, minus 40% bervariasi menurut sumber. Asumsi dan proses terjadinya emosi dalam diri manusia. Manusia umumnya lebih dipengaruhi oleh emosi dan perasaan terlebih dahulu sebelum cara berpikirnya berperan. Respon emosional merupakan tahap awal, baru kemudian pikiran merespon dan mengambil keputusan menuju suatu tindakan. Emosi yang dialami secara konsisten akan membentuk perilaku dan karakter seorang individu. Emosi bukan sesuatu yang statis, dapat diubah dengan kesadaran dan disiplin diri. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan emosi rendah dan tinggi. Ciri-ciri kecerdasan emosi rendah: sering menyalahkan orang lain dan sulit mengontrol diri, tidak mampu mengungkapkan perasaannya secara jujur dan terbuka, suka menyerang dan mengkritik orang lain secara agresif, terlalu rasional dalam menanggapi perasaan orang lain sehingga terkesan tidak peka, kerap berbohong tentang perasaannya demi menjaga citra, pendengar yang buruk, suka menyela dan tidak sabar, sering melebih-lebihkan perasaan dan tidak peka terhadap emosi orang lain, mudah merasa insecure, pesimis, dan sulit menerima kesalahan diri. Kaku, sulit beradaptasi pada perubahan dan cenderung kehilangan harmoni sosial, cenderung egois, tidak mau berkorban, dan sulit membangun hubungan harmonis. Ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi: mampu mengungkapkan perasaan secara jujur tanpa takut atau malu, tidak didominasi oleh emosi negatif, mampu tetap tenang menghadapi masalah, mampu membaca dan menangkap isyarat nonverbal dan perasaan orang lain, mampu memotivasi diri sendiri tanpa bergantung pada dorongan eksternal, empatik, mampu memposisikan diri pada posisi orang lain, adaptif, dan bisa menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan orang lain, tangguh menghadapi tekanan, dan mampu mengelola stres dengan baik. 5 pilar utama kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman serempak:
self-awareness atau kesadaran diri, mengenali emosi dan dorongan dalam diri, serempak, serta memahami efeknya terhadap diri dan lingkungan. Regulation atau pengendalian diri mampu mengontrol impuls dan dorongan negatif, serta menunjukkan pengendalian diri dalam situasi sulit. Motivation atau motivasi diri melakukan sesuatu didorong oleh motivasi internal, bukan hanya untuk imbalan eksternal. Empati, kemampuan berempati atau memposisikan diri pada perasaan orang lain, memahami perasaan serta kebutuhan mereka. Serempak, social skills atau keterampilan sosial mampu berinteraksi, menjalin dan memelihara hubungan sosial secara efektif. Indikator dan strategi mengembangkan kecerdasan emosi. Indikator kecerdasan emosi yang baik mampu mengatasi tekanan dan stres tanpa hancur, memiliki daya tahan dan ketahanan jiwa yang kuat untuk menahan godaan dan rintangan, mampu mengelola suasana hati agar kondusif demi pengambilan keputusan yang optimal, mampu memotivasi diri agar produktif dan konsisten, peka terhadap perasaan orang lain, dan tanggap terhadap konteks sosial, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan hubungan sosial. Strategi pengembangan melatih ketangguhan mental agar tidak mudah runtuh di bawah tekanan, membangun pengendalian diri dengan mempraktikkan self-talk positif dan menghitung sampai 10 sebelum bereaksi, melatih ketenangan dan mengelola mood dengan aktivitas fisik dan menjaga pikiran tetap cerah, menumbuhkan motivasi intrinsik agar melakukan tugas tanpa bergantung dorongan dari luar, mengasah empati dengan berusaha memahami perasaan dan posisi orang lain, memperbaiki keterampilan sosial melalui sikap sopan santun, salam sapa, dan kemampuan membaca bahasa nonverbal, kesadaran diri, dan manajemen diri dalam kecerdasan emosi. Kesadaran diri adalah fondasi utama, meliputi kemampuan mengenali emosi sendiri, menerima diri sebagaimana adanya, percaya diri secara realistis, dan mampu menertawakan kekurangan diri. Strategi membangun kesadaran diri termasuk merenungi nilai-nilai hidup, mengamati efek dari ekspresi emosi, mengidentifikasi pemicu emosional atau menekan tombol, mencari umpan balik dari lingkungan, menetapkan tujuan pengembangan diri, dan menghindari sikap menunda perubahan positif. Manajemen diri atau self-management mencakup kemampuan mengontrol dan mengarahkan emosi, berpikir sebelum bertindak, berintegritas, serta mampu beradaptasi terhadap keragaman. Kesadaran sosial dan relationship management. Kesadaran sosial adalah kemampuan memahami emosi orang lain, berempati, dan mampu menjadi bagian dari kelompok dengan peran yang tepat. Relationship management mengandung kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang, menemukan kesamaan dan kebersamaan, lakukan persuasi yang positif, serta berkomitmen dan berdedikasi dalam hubungan sosial. Strategi sosial meliputi sikap terbuka, jujur, mau menerima kritik, menghargai perasaan orang lain, menghargai momen kebersamaan, dan sikap tidak pelit dalam hal waktu dan perhatian.